yang psikotropika, bahan adiktif atau prekursor, yaitu bahan mentah yang akan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ini bahaya narkoba itu, ketergantungan. Saya sedang menangani satu orang perempuan, kebetulan perempuan, umur dan 38 tahun, sudah parah ketergantungannya. Sekarang sakit, kami pun agak repot menangani orang sakit, kemarin sempat kami rawat juga di rumah sakit. Itu akibat terlalu lama dan sudah menjadi kebutuhan dia untuk mengkonsumsi itu. Seorang ibu-ibu berumah tangga, udah tahu sakit masih jualan, masih mengedarkan barang ini. Ini luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Begitu. Udah tahu bahaya karena menggiurkan, Pak. Satu butir ekstasi sekarang di dunia malam itu udah antara 500 sampai 700 ribu satu butir. Sementara mereka beli mungkin di bawah itu. Nah, ini salah satu faktor. Ya, saya harap ibu-ibu jangan tergiur di situ. Ya. Namanya sabu ya, inek, sabu atau ekstasi. Belum melanda kepada anak-anak muda, anak remaja. Kalangan mana saja yang bisa pakai itu, bukan hanya di anak muda, orang tua, udah tua, pekerja, alasannya untuk tambah stamina, itu bohong. Ya, tapi merusak, Pak. Baik, lanjut. Nah, ini sebetulnya narkoba atau narkotika ini tidak semuanya dilarang. Ya, ada yang diperbolehkan dengan tujuan untuk ilmu pengetahuan, Pak, harus ada izin. Untuk dunia kesehatan, sepanjang ada rekomendasi dari dokter, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaan peredaran narkoba ini tanpa izin. Jangan narkoba boleh untuk pengetahuan kesehatan diperbolehkan, tentunya harus melalui prosedur. Sedangkan yang tidak boleh tadi peredarannya tak jelas, peredaran gelap, menggunakan hanya untuk kepentingan di luar ini tadi. Nah, ini golongan-golongan narkoba ini dibagi ada beberapa golongan. Contohnya golongan 1, ya. Ini contohnya ekstasi, sabu, ganja, ini termasuk golongan 1. Nanti saya jelaskan. Kalau belum, mungkin ada yang pernah lihat kayak apa sih ganja, kayak apa sih sabu, kayak apa sih ini, ya. Kemudian ada golongan 2, morfin, betadina. Kemudian golongan 3, kodeina dan lain-lain. Ya. Ini ternyata ada golongan-golongannya juga. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah contoh ganja. Kebetulan saya tidak sedang menangani kasus ganja, cuman ini contoh ganja. Kalau ibu menemukan ini contoh sedikit ganja. Dulu di Sintang tahun 90, ini harus saya ingat, di Pau ya, pernah kita temukan ladang ganja di SP 3 kalau nggak salah. SP1 ya. Ah, itu ingat. Ya, itu ditemukan ladang ganja. Ini contoh ganja. Cara makainya, dia sama dengan rokok dicampur dengan tembakau rokok, dilinting, diisap. Dan lebih asik ngisapnya itu di tempat tertutup, Pak. Asapnya tidak keluar. Itu semua asapnya diisap semua. Dan mengakibatkan kita halusinasi. Ya, ada juga yang mengatakan dicampur sayur lebih enak sayurnya, Bu. Tapi saya belum pernah nyoba. Jangan dicoba, Bu. Ya, ini contoh ganja. Lanjut. Nah, ini kebun ganja, ya. Tadi luar biasa. Ini
hasil ini di daerah Aceh yang paling banyak ya, di gunung-gunung. Nah, ini contoh gunungnya aja. Silakan Bu, nanti kayak daun singkong kan, kayak apa, kayak daun apa ya? Ya? Rosella. Kayak rubi ya? Rosella. Mirip-mirip Bu, bisa ditanam di paling gampang Bu. Ya ini contoh ya, aja. Kalau bahasa luar itu marijuana, ya. Nah, kalau bahasa Jawa itu cimeng, ya kan? Cimeng, ya. Nah, ini hanya untuk dikenali saja Bu, bukan hanya kita tahu saja, jangan sampai dimiliki, bahaya. Ya. Lanjut. Nah, ini jenis heroin, ya, heroin disuntikan, dihirup, ini cara gunakannya. Alhamdulillah saya pun belum pernah melihat langsung lah, ya. Kalau banyak beredar di negara kita ini, di khususnya di Sintang, Kalimantan Barat, yaitu sabu, ekstasi, atau ganja. Itu yang paling banyak beredar di wilayah kita. Ya ini, lanjut Pak. Perkenalan. Nah ini banyak Pak, kokain, narkotika, dan informasi apa yang sekarang kita ini dan kratom ya. Kratom. Dan kratom itu kalau di Eropa itu sudah masuk golongan narkotika informasi. Cuman Indonesia belum menerapkan itu. Ya, ada anak. Indonesia belum diterapkan Bu. Ya nanti mungkin dari Pak Dinas Kesehatan bisa lebih menjelaskan itu. Ya, kita kratom di Kawan. Ya. Untuk saya jadi anak dulu sempat tertarik Pak. Kratom. Ya kan? Nah ini, tapi Indonesia belum di kan. Tapi di Eropa sudah mulai dilarang. Lanjut. Nah ini yang paling banyak ecstasy, inek. Gunakannya kayak minum pil biasa Pak. Banyak macam, banyak merek. Yang paten, yang setengah paten, ada juga yang palsu Pak. Ya? Yang palsu, jual palsu, sekarang beli palsu mau komplain kemana? Ayo. Beli inek dapat yang palsu, ibu mau komplain gimana? Lapor Pak polisi, saya beli inek palsu. Tangkap. Ya, nggak mungkin Pak, berani nggak? Ya kan? Nah ini banyak macam kalau inek ini. Dia gunakannya minum seperti minum obat, kemudian dia harus aktif. Dia harus menghidupkan musik, kadang ada musik. Makanya kalau ada tetangga hidup musik tengah malam, jikrak-jikrak, nah itu perlu dicurigai itu. Ya kan? Tengah malam jikrak-jikrak itu biasa menggunakan Gawai terus itu. kaset. Kenapa? Gawai terus itu. Hiburan malam. Maksudnya? Oh iya, itu makanya sih di hiburan malam. Bisa jadi Bu, bisa jadi kami dalam waktu kemarin itu ya dalam kondisi ke tempat hiburan ya memang ya, situasi Sintang itu sendiri sudah mulai ya, tapi kami tetap berusaha untuk meredam atau mengurangi peredaran tersebut ya. Ini ekstasi Bu ya, banyak modelnya. Lanjut. Nah ini sabu, ini yang ngetren sekarang. Kalau dulu tahun 90-an itu saya waktu di Polsek Sintang Kota 2000 awal itu sabu belum masuk, masih inek tadi yang masih banyak beredar. Tapi sekarang ke kampung, ke desa ini sudah masuk. Kemarin hari belum seminggu, hari malam Kamis kemarin 20 kilo dari Ketumau Hulu. Masuknya lewat Ketumau Hulu, Sungai Seria, dan orangnya orang Sungai Seria, 2 orang tertangkap di Sekayam, Canggo. 20 kilo sabu Pak. Bayangkan kalau sempat barang itu berapa ribu manusia yang akan mengkonsumsi itu. Banyak tangan di kantor di lapangan. 20 kilo malam Kamis lalu. Ya. Dan luar biasa itu orang Selani, orang Sungai Seria pelakunya yang bawa ini. 20 kilo nilai duitnya miliar. Miliar, iya. Ya. 1 gram aja sampai 400.
1 gram, apalagi kilo Pak. Kalau lolos kayak mendadak tuh Pak, ya kan? Dan berapa korban yang akan menjadi korban daripada itu. Ini nggak usah jauh, saya bilang tadi, ini dari Sungai Seria ke Gunung. Cuman memang pas kebetulan dia lewatnya lewat ke arah Sanggo, ketangkapnya di sungai di Polsek Sekayam. Nah ini, dan tidak kemungkinan yang kecil-kecil ini ada Pak masuk lewat jalur tikus. Tahu kita sendiri Senani ini jalur tikusnya sampai banyak Pak, ya kan? Makanya saya bilang tadi nanti ada peran dari masyarakat untuk benar-benar kita sama-sama berdiri. Nah ini permasalahan narkoba sudah lama yang sampaikan tadi. Narkoba sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Perkembangannya sudah masuk ke kota sampai ke desa saya bilang tadi, ya. Nah penggunanya mulai orang berduit, artis, pilot, pejabat, rakyat biasa, termasuk oknum penegak hukum, termasuk pimpinan kami. Malu Pak, ya kita di bawah macam apa, kan? Tapi pimpinan sendiri itu kembali kepada oknum. Ya. Kemudian dari tahun ke tahun, ya makin banyak masyarakat yang sudah kena wabah ini. Ingatkan kepada anak kita, cucu kita, Pak, murid kita. Nah kebetulan ini bapak-bapak sebagai pendidik selalu mengingatkan kepada anak-anak. Karena saya lihat permasalahannya dari mana sih munculnya barang ini. Faktor apa sih nanti yang bisa mempengaruhi orang menggunakan ini? Banyak faktor Pak. Ya banyak modusnya itu saya bilang tadi, modus cara orang masukkan ini berbagai macam cara. Kemarin saya nangkap ada yang dimasukin ke boneka, ada yang dimasukkan ke odol, ada yang disimpan ngomong di Kemaluan. Softtek. Di softtek, berbagai macam cara. Maka kami kalau menggeledah, kalau perempuan kami ada poluan yang bagiannya, ya, itu berbagai macam cara. Lepas ini mencoba ini, yang jelas kejahatan biasanya lebih maju dari kita duluan Pak. Ya. Nah ini berbagai macam cara. Nah itu jalur tikus yang saya bilang tadi, termasuk ketemu hulu kita ini banyak kali jalur tikus. Dulu kami pernah nangkap di Marangkai, di Senani, sama barangnya awalnya dari Balai Karangan. Ya. Nah ini yang perlu sama-sama antisipasi. Kemudian ada masih minimnya tempat rehabilitasi. Kabupaten Sintang, Kalbar, yang secara pemerintah kita belum punya tempat untuk merehabilitasi. Yang ada di Melawi itu sifatnya masih swasta dan berbayar. Untuk negeri kita belum punya Pak. Ya di Kalbar ini. Ya. Nah ini mungkin PR pemerintah Pak, ya, untuk mengadakan ini. Lanjut. Ini agak cepat soalnya mungkin waktunya terbatas ya. Ya ini apa yang disampaikan tadi Kepala BNN bahwa ini udah instruksi daripada Presiden untuk kita sama-sama yuk kita berantas, yuk kita hilangkan. Kalau hilangkan mungkin ya mudah-mudahan bisa hilang. Nah, kita cegah untuk peredaran narkoba ini di lingkungan, terutama mungkin di lingkungan kita sendiri, di lingkungan anak cucu kita. Ya. Mungkin nanti ke sekolah silakan nanti disampaikan. Lanjut, kita percepat. Nah, apa yang dilakukan di bawah termasuk inilah salah satu bintek sosialisasi, ya, yang sudah kita laksanakan dari BNN. Di BNN ini memang fokus hampir pencegahan fokusnya. Kalau kami sebetulnya pencegahan tidak diinginkan, cuma kadang kami kerjasama, kami fokusnya ke penindakan. Nanti jangan sampai
keluarga kita, anak kita, saya tangkap, jangan sampai lah, ya. Karena Pak, terus terang kalau sudah tertangkap tidak ada jalan lain, harus proses hukum. Tidak ada ampun, Pak. Makanya kalau ada keluarga kita, saudara kita yang sudah ketagihan, sudah ketergantungan, silakan lapor. Silakan lapor ke kami, lapor ke BNN. Jangan nanti udah ditangkap baru ngomel, kan? Pak polisi tega nangkap, ya. Nah, ini tolong disampaikan ini. Kalau ada keluarga yang sudah ketagihan, kecanduan, silakan lapor, Pak. Itu bisa kita arahkan rehab, ya, walaupun masih berbayar. Ya, saya tanya kemarin rehab di Melawi itu kisaran 3 juta per bulan. Itu tergantung juga ekonominya. Kalau ekonominya masih bisa kurang-kurang lah, ya kan? Nah itu semua ditanggung oleh rehab ini. Makanya nanti kalau ada keluarga yang sudah kegagalan berat tak bisa diurus, laporkan aja Pak. Nanti kita langsung rekomendasikan di rehab. Ya, itu boleh. Jangan nanti udah ditangkap baru ada barang buktinya lalu minta di rehab, tidak bisa. Ya. Lanjut. Nah ini ancaman. Saya sampaikan dari awal, kita ada Undang-Undang Nomor 35 khusus tentang narkotika. Narkotika tadi saya bilang tadi sejenis ekstasi, sabu, dan ganja. Ini Undang-Undang 35. Ancamannya luar biasa. Minimal tidak ada ya. Ancaman Undang-Undang Narkoba minimal. Pasal 111. Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang disebut tadi, ancaman hukumannya minimal atau paling singkat 4 tahun, maksimalnya 12 tahun, dendanya 800 juta, paling banyak 8 miliar. Ketika ibu, bapak, siapa ketangkap, ini ancamannya. Menyimpan saja, memelihara, apalagi menguasai, menyediakan golongan 1 tadi. Ini ancamannya. Kemudian ayat 2-nya, nah ini, dalam hal perbuatan menanam memelihara tadi, ternyata beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, pidananya seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Nah ini ancamannya. Terus lanjut Pak, pasal berikutnya pasal 112. Ini yang paling banyak kami pakai karena paling banyak. Jadi setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana tengah. Paling singkat semua, tidak ada yang minimal 4 tahun, paling lama 12 tahun, dendanya 8 miliar Pak, 800 juta. Nah, ayat 2-nya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai yang beratnya melebihi 5 gram, dipidana paling singkat juga 5 tahun, maksimalnya 20 tahun. Ini 112 yang rata-rata yang kami tangani pasal